kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menginjakkan kami di awal minggu, di awal bulan, di awal tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersuka cita Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kebaikan atas kami pribadi lepas pribadi. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Layakan kami saat ini bersekutu bersamamu ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah setiap hati kami Tuhan adalah hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban pergumulan kami Bapa. Saat ini kami undang Engkau ya Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami saat ini. Kau yang mau bebaskan roh kami memuji dan menyembah-Mu. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun kami hardik, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau enyah dari ruang ini. Semua pikiran melayang-layang, ketidaktenangan hati saat ini saya cabut di dalam nama Yesus. Hanya kuasa dari Roh Kudus yang melingkupi setiap kami di tempat ini. Dan menceraikan Tuhan tutup bungkus luar yang tempat ini oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari
Yesus. Apapun kerinduan hatimu saat ini, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti benar. Asal engkau hidup berkenan di hadapan, asal kau mau taat akan tuntunan, asal engkau tidak pernah lari daripada kehendak, Tuhan setia kesulitan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anakmu saat ini Tuhan sudah dilepaskan, sudah dimenangkan dari setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Bawa Roh Kudus berkata di atas pujian penyembahan kami. Di dalam penyembahan kami berkenan di hadapan. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak sama memuji nama Tuhan. Siap lebih lagi bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima Tuhan. Biasa Tuhan masih atas kehidupan kita. Amin.
Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayakah saudara-saudara Tuhan kita hebat? Hah? Percaya. Iya, itu jawabannya, harus percaya. Kalau nggak percaya bahaya, dosa ke gereja kalau nggak percaya.
Kalau gak percaya, di rumah aja tidur. Karena kita percaya, maka kita datang ke gereja menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Baik, waktunya sudah singkat. Karena ini tahun permulaan daripada tahun 2025, kita sungguh bersyukur. Hari ini adalah hari pertama. Hari ini adalah hari minggu pertama atas bulan tahun 2025. Kalau di awal tahun kita datang menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa atas kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Percaya? Amin. Untuk menyingkat waktu, kita baca dalam satu ayat firman Tuhan. Hari ini adalah judul perikop firman Tuhan, selamat datang di tahun perkenanan. Selamat datang di tahun perkenanan. Kita memasuki tahun perkenanan Tuhan. Dan memang GBI Taman Eden sudah Tuhan nyatakan, Tuhan sudah berikan kuasa, Tuhan sudah berikan pewahyuan bahwa tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Saya ingin jelaskan sedikit apa yang harus kita lakukan di tahun perkenanan ini. Nanti waktunya agak kita tambahin sedikit, biasanya pas, tapi kita tambahin sedikit gara-gara tadi ada sedikit permulaan doa pembukaan kita. Oke, saya percaya hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin. Saya ingin cerita dulu. Judulnya tadi saya bilang adalah selamat datang di tahun perkenanan. Apa yang dilakukan dalam tahun perkenanan ini? Satu, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Seperti apa intim dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan adalah bagaimana Esther merubah suasana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Esther 5. Esther 5 ayat 1 sampai 4. Tapi hanya saya baca akan di dalam ayat yang ke ayat yang kedua saja. Saya baca ya. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenaanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendengarlah Esther dan menyentuh ujung tongkatnya. Sekali lagi, coba simak. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja atas ratu Esther. Kita tahu apa yang dilakukan Esther sebelum dia menghadap raja. Dia berdoa 3 hari 3 malam, berpuasa, intim dengan Tuhan. Itu dia. Itu yang pertama, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan berarti ada sesuatu yang kita harus buat di dalam kehidupan kita. Intim dengan Tuhan. Esther intim dengan Tuhan, bukan intim dengan raja. Esther sudah beberapa bulan katanya tidak dipanggil oleh raja. Tapi karena ada sesuatu yang Esther inginkan atas bangsa Israel, maka yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang merasa susah hari ini, Pak berarti gak susah? Susah banget. Tapi saya percaya yang susah itu dirubah Tuhan menjadi sukacita. Amin. Itu yang penting. Dirubah Tuhan menjadi sukacita yang baru. Saya percaya, maaf sedikit saya tambahkan. Kemarin waktu kita PD aku bilang ada tsunami datang atas keluarga kami. Tapi hari ini tsunami itu tidak ada lagi.
Tsunami sudah selesai. Waktunya Tuhan bekerja. Amin. Sepertinya apapun yang terjadi atas kehidupan kita, katanya aku rasa kemarin belum waktunya untuk itu datang, tapi itu datang. Siapkah saya? Itu masalahnya. Siapkah saya? Waktu tadi kita berdoa, engkau salah toh. Roh Kudus ingatkan engkau salah. Makanya aku minta ampun. Salah aku Tuhan. Sungguh aku salah Tuhan. Aku salah paradigma. Aku salah pengertian kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara sering salah pengertian kepada Tuhan karena Tuhan tidak tolong? Saya percaya teramat sering. Teramat sering kita tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak seperti apa yang kita pikirkan. Aku kan hamba Tuhan, masa begini terjadi Tuhan? Suka-suka Tuhan aja. Aku dan anakku endai salah. Salah di hadapan Tuhan. Salah punya pola pikiran. Tapi itu yang Tuhan nyatakan. Apakah siap? Harus siap. Makanya saya bersyukur hati saya nyatakan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidupku, mata Tuhan melihat. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Makanya siapkanlah hidup kita menjadi intim dengan Tuhan. Sedikit lagi. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Yang kedua, membeli emas yang murni. Apa itu emas yang murni? Kita baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Dalam pengujian, dalam proses, kalau kita menang, kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Makanya tadi aku minta ampun. Kemarin aku salah, kemarin aku kalah oleh persoalanku sendiri. Tapi hari ini aku dan anakku, kami menjadi pemenang. Kami mengerti sesungguhnya segala sesuatu ada rencana dan kehendak Tuhan untuk memproses lebih lagi ini hati, ini manusia. Amin. Jadi makanya kalau diproses Tuhan itu jangan berontak mulai sekarang. Katakan saja, aku siap. Terbukti Ayub di sini berkata, karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu jalan hidupku. Apa yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan tahu. Bukan kita yang tahu, bukan pikiran kita yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terbaik atas kehidupan kita. Tuhan mengerti. Maka hari ini saya katakan, saya pastikan, tetapkan langkah-langkahmu kepada Tuhan. Datanglah menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan yang akan membela. Maka Tuhan yang akan menolong. Apapun, kalau seorang prajurit, dia siap berperang kapan saja. Seorang prajurit, baik dia angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, kapanpun diperintahkan komandannya, perang, dia siap berperang. Pertanyaannya sekarang, saya dan saudara, siapkah berperang di tahun 2025 ini? Siap berperang? Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan lihat masalahmu. Kalau kita lihat masalah kita, kita tidak akan pernah menang. Sekali lagi, jangan lihat masalah apa yang terjadi, tapi lihat Tuhan kita yang besar yang sudah menyatakan tahun perkenanan Tuhan. Sedikit kembali. Tadi waktu kita pujian penyembahan, kalau kemarin pintu sudah dibuka, sekarang bukan pintu yang terbuka, tapi sorga.
Tuhan. Seperti yang kita lihat di foto-foto, Tuhan itu turun dari awan-awan untuk melihat keberadaan orang-orang yang benar. Amin. Maka hari ini Ayub berkata, belilah emas. Emas artinya kebenaran. Emas berarti murni. Murni adanya. Jadi hati kita harus murni di hadapan Tuhan. Kita rubah. Apa yang terjadi selama ini, kita rubah sedikit paradigma kita kepada Tuhan. Biarlah emas murni itu mulai hari ini terjadi atas kehidupan kita. Kita dimurnikan, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh firman yang hidup. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita kalau kita percaya. Hari ini saya percaya kita harus membeli emas, kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera. Itu tidak akan pernah datang dengan tiba-tiba. Sukacita, damai sejahtera tidak akan pernah datang dengan tiba-tiba. Sukacita, damai sejahtera itu datangnya daripada hati kita. Karena kita mengalahkan, karena kita mau membuat diri kita ini adalah seorang penyembah, seorang pemuji kepada Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera itu berbual-bual atas kehidupan kita. Amin. Maka hari ini saya percaya, jangan beli yang bukan damai sejahtera daripada Tuhan. Belilah damai sejahtera daripada Tuhan. Belilah sukacita daripada Tuhan. Belilah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dengan cara apa? Kembali ke atas, intim dengan Tuhan, jalan satu-satunya. Yang ketiga, membeli pakaian yang putih. Apa arti membeli pakaian yang putih? Kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 19. Kita baca dalam Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih, bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 3 poin ini kita lakukan dalam tahun 2025. Perkenanan Tuhan terjadi. Kita harus melakukan yang 3 poin ini di tahun 2025 ini supaya perkenanan Tuhan itu, seperti apa sih perkenanan Tuhan itu kepada manusia, atau bagaimana supaya Tuhan berkenan atas kita? Pertama, intim. Kedua, apa? Kudus. Ketiga, apa? Artinya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Bersihlah hati kita kepada manusia siapapun dia. Jangan membeda-bedakan. Tuhan sendiri gak membeda-bedakan manusia. Kalau kau percaya kepada aku, engkau selamat, kata Tuhan. Masa kita manusia membeda-bedakan? Oh, dia miskin tuh. Oh, dia kaya, harus hebat, harus itu. No. Di GBI Taman Eden tidak ada seperti itu. Manusia sama harganya. Tidak ada beda-bedanya. Matthew, Richard dan Andre harganya sama. Anak-anak saya. Kenapa? Karena saya gembalanya. Anak-anak saya sama harganya. Jadi tidak ada bedanya. Kalau dibeda-bedakan, berarti itu datangnya dari manusia. Oh, ini anak orang kaya nih, oh hebat.
sama Tiu, lalu Tiu gak ada apa-apanya, mak lu juga gak ada apa-apanya. Itu yang salah. Itu adalah perbuatan manusia membeda-bedakan. Tapi di hadapan Tuhan putihlah, sucilah, kuduslah. Supaya apa? Ada perkenanan Tuhan. Upah perkenanan Tuhan itu terjadi atas kita. Kalau kita upah kita ada, kalau Tuhan berkenan, kalau kita Tuhan intip dengan, bukan Tuhan yang membuat kita intip, dari kita dulu. Dari kita dulu aku mau intim dengan datang menyembah, dengan datang berdoa, dengan datang mengucap syukur. Itulah ada keintiman dengan Tuhan. Seorang anak datang kepada Bapa, Bapa tidak akan memberikan. Bapa tidak akan pernah mencueki. Kenapa sepertinya Tuhan cuek selama ini? Karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, aku ke gereja kok? Iya, ke gereja. Malah dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu ke gereja. Ke gereja kita tiap hari. Memuji Tuhan kita tiap hari. Tapi di dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Terus kita berdoa, aku kan ke gereja Tuhan setiap minggu, setiap hari. Aku kan begini Tuhan. Tuhan bilang, engkau datang ke gereja dengan akal manusiamu, tapi bukan dengan rohmu. Saya percaya mulai hari ini adalah kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, rubah semua paradigma yang sudah ada selama ini. Dan saya berdoa buat saudara-saudara semua, jangan pernah lihat masamu di tahun 2024. Jangan pernah ingat-ingat lagi persoalan yang ada di tahun 2024. Tapi lihat Tuhanmu yang hidup. Lihat Tuhanmu yang sudah melakukan yang terbaik di tahun 2025. Perkenanan Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan membuat terobosan. Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan sanggup lakukan. Amin. Percayalah. Pakaian putih, kekudusan. Kuduskanlah hidupmu dari segala persoalan-persoalan dunia. Iring Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Sekali lagi saya katakan, jangan pandang, jangan lihat orang. Jangan lihat persoalan orang. Tapi lihatlah kehidupan kita sendiri. Itu namanya introspeksi diri. Dalam tahun 2025 ini introspeksi diri kita, supaya ada perkenanan Tuhan. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Yang kedua membeli kebenaran. Membeli kebenaran, membeli kebenaran, memberi emas yang murni. Memberi emas yang murni, tulus. Emas murni, dilebur, diinjak-injak orang. Ya. Untuk melihat emas itu murni harus dicairkan dengan api. Tidak gampang. Untuk melihat emas itu murni harus dicairkan dengan api. Kira-kira kalau dicairkan dengan api enak enggak ya? Panas. Emosi. Itulah yang ada di dalam kehidupanku hari-hari terakhir ini. Emosi. Emosi dan emosi. Saya bodoh. Betul, saya bodoh di hadapan Tuhan. Tidak mengucap syukur apa yang pernah Tuhan lakukan atas kehidupanku. Sebelum dicairkan, orang berkata, aku emas murni. Berani tes enggak? Berani katanya. Baru dites pakai api, betul-betul murni dan dia cair. Cairnya itu mungkin saudara-saudara tahu bagaimana emas dimurnikan. Seperti itulah membeli emas yang murni. Yang ketiga, membeli pakaian yang kudus. Artinya tubuh, jiwa, roh sama di depan, sama di belakang, perkataan sama. Tidak ada bedanya. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Itu firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tina.
karya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa dan mujizat itu berkarya atas kehidupan kita. Karya-karya baru terjadi atas kehidupan kita kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Percayalah, tahun 2025 ini mujizat itu sudah terjadi, terobosan itu sudah terjadi, perkenanan Tuhan itu sudah terjadi. Percayalah, percayalah, percayalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk kami semakin setia Tuhan. Meskipun kami harus bertempa ya Bapa. Biarlah kami semakin murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk boleh mengalahkan setiap daging kami, mengalahkan setiap keinginan kami, prioritaskan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Allah berdoa buat Bapak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat terus pakai beliau sebagai alat kemuliaan, bawa jiwa bagi umat. Dan biarlah digenapi setiap janji firman Tuhan atas kehidupan beliau, pelayan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Biar Engkau memberkati setiap tangan kami untuk pulih maupun yang belum bisa memberi hari ini. Biar Engkau memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Sambil kantong persembahan di jalan kami, kita kembali naikkan pujian kami. Melayangkan layangkan mataku terburu-buru dari Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah bagi kami. Oleh gerejamu Tuhan mencari wajahmu lewat ibadah di awal tahun 2025 ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menasihati kami sekaligus memberkati kami agar kami ini dekat dengan Tuhan. Kami mau persembahkan roh jiwa tubuh kami untuk melekat kepada Tuhan. Dan biar kami Tuhan menggunakan hidup benar, kekudusan di dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami tahu kami punya penolong yang Bapa karuniakan Roh Kudus untuk mengingatkan kami firman hari ini, supaya firman ini Tuhan Yesus benar-benar termaterai di hati kami
dan kami boleh lakukan itu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar terus Engkau pakai Tuhan Yesus, penyambung lidah-Mu Tuhan. Firman-Mu disampaikan banyak umat Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Dan mereka Tuhan boleh beriman teguh kepada Tuhan, kepada firman-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Tom Tuhan, keluarganya, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan Yesus yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri dari hamba-Mu, keluarganya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, biar terus Tuhan Engkau karuniakan buat hamba-Mu Tuhan pengajuan yang baru selalu akan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk membangun gereja umat-Mu di tempat ini. Bahkan Tuhan yang mendengarkan lewat YouTube Bapa, mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami ada di bangsa Indonesia, kami bawa bangsa kami Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berikan roh takut Tuhan, biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan jujur adil di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuh jiwa-jiwa terjadi di bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami ada di kota Depok. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di atas kota Depok, mulai dari pemimpin, wali kota, wakil wali kota sampai jajaran terendah, bahkan seluruh penduduk kota Depok. Biarlah kuasa Roh Kudus melawat menjamah mereka yang belum percaya, kau lebih kedar datang kepadamu Tuhan. Amen. Mengaku dengan mulut percaya dalam hati, Amen. Yesus Kristus Tuhan juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang berkata-kata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Salam atas Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, bukan sebagian Tuhan bangsa pilihan-Mu ini percaya kepadamu, tapi biarlah Tuhan kehendak rencana Tuhan yaitu keselamatan terjadi atas bangsa Israel di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan YouTube kami diberkati Tuhan, karena firman yang ditabur mereka yang mendengar mengalami Tuhan, mengalami perubahan hidup, diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat, sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawalah berkat itu. Sempurna berkat itu atas kehidupan dan keluarga. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.